Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Izinkan saya share screen nggih. Ya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan RPP saya. Saya mengambil tema Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-13 di kelas 4 semester 1. Di sini saya menuliskan satuan pendidikan, kelas atau semester, kemudian mata pelajaran, materi pembelajaran, alokasi waktu. Kemudian tujuan pembelajaran yang pertama yaitu membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil. Kemudian yang kedua menulis Quran Surat Al-Hujurat dengan baik. Yang ketiga menjelaskan pesan pokok Quran Surat Al-Hujurat dengan baik. Kemudian yang keempat membuat paparan tentang pesan pokok Quran Surat Suara Al-Hujurat. Metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu yang pertama InCAD, kemudian Make a Math dengan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning, di mana guru yang pertama yaitu pada kegiatan awal atau pendahuluan yaitu memberi salam, kemudian menanyakan kabar, kemudian memberikan istilahnya absensi, memeriksa kehadiran. Kemudian yang di kegiatan ini yang pertama yaitu guru mempresentasikan lewat PowerPoint, dilihatkan kepada anak tentang gambar yang ada di layar tentang perbedaan. Karena di Indonesia ini kan banyak suku bangsanya, agama. Lah itu dilihatkan, kemudian anak-anak disuruh komen tentang gambar tersebut. Kemudian setelah itu ada imbal balik dari guru. Setelah itu guru baru menjelaskan Quran Surat Al-Hujurat beserta kandungannya. Kemudian setelah menjelaskan, guru memberikan potongan kertas, di mana itu kertas tersebut berisi potongan dari Quran Surat Al-Hujurat. Anak-anak kemudian disuruh untuk mencocokkan potongan-potongan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 tersebut, dicocokkan berdasarkan kelompoknya. Kemudian setelah disusun, kemudian kelompoknya itu maju mempresentasikan hasilnya dan membacakan di depan kelas. Yaitu metode yang pertama yaitu InCAD. Kemudian yang selanjutnya metode Make a Math, yaitu guru memberikan kertas kepada peserta didik, kemudian peserta didik disuruh untuk mencocokkan, di mana dalam kertas tersebut itu berisi ayat Al-Hujurat, kemudian kertas yang satunya itu berisi arti dari Quran Surat Hujurat. Nah, kemudian anak-anak disuruh untuk mencocokkan, satu anak itu dapat satu kertas dicocokkan. Misalkan anak dapat ayat, kemudian melihat temannya yang ada artinya, mencocokkan. Oh, saya dapat ayat 1, arti ayat 1 siapa ya yang dapat? Kemudian mencari temannya tersebut, menjodohkan gambar yang ada di kertas antara ayat dan arti. Kemudian itu kegiatan inti. Kemudian setelah itu kegiatan penutup yaitu guru merefleksikan dari apa yang sudah dipelajari, hal-hal apa yang menarik, hal-hal apa yang kurang. Kemudian guru memberikan arahan, memberitahu pembelajaran yang akan datang itu bab apa. Kemudian diisi dengan salam. Pak Sidik, tadi saya belum melihat atau mendengarkan berkaitan dengan pertanyaan pemantiknya. Seperti apa pertanyaan pemantiknya itu? Iya, mohon maaf Pak, tadi kelewatan. Di modul ajar sudah saya tuliskan sebetulnya, di mana sebelum memulai pelajaran ada pertanyaan pemantik, yaitu salah satunya saya tuliskan di situ 3. Yang pertama yaitu apa arti dari Al-Hujurat tersendiri itu. Kemudian yang kedua, berapa jumlah ayat dari Quran Surat Al-Hujurat. Yang ketiga yaitu Surat Al-Hujurat itu merupakan surat nomor berapa di dalam Al-Quran. Itu sudah saya tulis, tadi saya lupa mempresentasikan. Di modul ajar saya sudah ada. Oke, ya, oke. Jadi apa Nal? Ini yang mau dibahas itu membacanya atau tema dari surat Al-Hujuratnya? Yang pertama kita membaca, kemudian setelah itu
disambung dengan isi kandungan menjelaskan apa ya istilahnya kandungan dari Quran surat Al-Hujurat ini. Oke. Kalau kandungannya itu nanti untuk kontekstualnya gimana? Materi pembelajaran untuk kontekstual. Soalnya itu kan kita ini kan hidup di Indonesia, ini kan tidak hanya umat agama Islam saja. Kemudian kita berikan pemahaman kepada peserta didik bahwa perbedaan tersebut itu bukan yang mengkotak-ngotakkan kita. Perbedaan itu merupakan rahmat, kemudian agar kita bisa saling mengenal, saling ta'aruf, saling mengenal antar suku bangsa. Tidak boleh ada perpecahan di antara bangsa Indonesia tersebut, walaupun berbeda tetap satu. Begitu, Pak. Nah, itu kan bisa dijadikan pembelajaran kontekstual. Misalnya kasus apa, kemudian ada videonya, itu biasanya harusnya bisa tidak hanya di PowerPoint untuk itu. Jadi pembelajaran kontekstualnya bisa mengarah ke arah situ. Nah, kemudian apa namanya, variasi pembelajarannya seperti apa, Pak, di mapel ini, di materi ini? Variasinya ya anak-anak kan memang di SD kami kebetulan 100% itu semuanya Islam. Kemudian dari suku bangsanya juga semuanya, hampir semua itu saya lihat itu dari suku Jawa, jadi tidak ada perbedaan. Tetapi kemudian anak-anak diberikan pengertian bahwa misalkan kita pergi ke Semarang itu kan dekat. Pernah ada yang study tour atau jalan-jalan ke Semarang, lihat misalkan kota lama, di sana ada gereja, di sana ada juga di Sampokong ada kelenteng, itu kan umat agama lain. Kemudian juga kalau ketemu orang lain, misalkan ada waktu wisata, ada bule atau ada saudara-saudara kita yang dari suku lain, itu misalkan dari warna kulit, dari rambut, dari hidungnya mancung atau apa, itu kan berbeda. Kemudian lah itu dari perbedaan itu sejatinya itu sama, di mata Allah itu sama, yang membedakan hanya ketakwaan kita. Begitu, Pak. Iya, mantap. Terima kasih Pak Sidik. Saya dilanjutkan ke Pak Mufik. Ya, terima kasih Pak Guntur. Terima kasih. Jadi ini tadi materinya tentang ayat. Iya, Pak. Tentang ayat, terus kemudian Pak Sidik tadi sudah mengaitkan dengan berbagai macam perbedaan yang ada di masyarakat. Iya. Tujuan pembelajarannya ada berapa? 5, Pak. Yang pertama yaitu membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil. Kemudian yang kedua menulis Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. Yang ketiga menjelaskan pesan pokok Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. Yang keempat membuat paparan tentang pesan pokok Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. Yang kelima menghafal Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dengan lancar, Pak. Ada 5, Pak, tujuan pembelajaran. Nah, kalau disusun menjadi ATP 5 tadi itu kan kalau disusun menjadi ATP kan bisa saja berubah urutannya. Iya, Pak. Kalau ATP-nya gimana? ATP-nya yang pertama yaitu kita membaca Quran surat Al-Hujurat dulu, Pak. Kemudian kita menulis, Pak. Menulis, anak-anak setelah membaca menulis. Kemudian ketiga guru menjelaskan, Pak, menjelaskan pokok kandungan dari surat Al-Hujurat. Ya, kemudian anak-anak disuruh membuat paparan lewat diskusi kelompok, kemudian menjelaskan apa yang sudah dijelaskan Bapak Guru tentang kandungan isi pokok. Kemudian yang terakhir nanti menghafal ini di pembelajaran yang akan datang, Pak. Memang kita suruh menghafal di pertemuan sekarang, tetapi untuk majunya atau untuk hafalannya itu di pertemuan yang akan datang. Nah, dari situ konsep penyusunan ATP dari konkret ke abstrak atau dari mudah ke sulit?
Dari mudah ke sulit, Pak. Oh ya. Nah, jadi kalau yang diucapkan tadi itu kan memang dari mudah ke sulit, bukan dari konkret ke abstrak. Iya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Guntur dan Pak Mufid atas kesempatan belajar ini. Banyak kekurangan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.